I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan hasil wawancara kami atau analisis kami terhadap sekolah dari SD. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya Yesi Lestari. saya bernama Nurul. Saya Devika Karnasar dan saya Devika Mehaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Lestari. Dan saya Lutfia Maimunati. Dan saya Deswika Harjunisa. Mohon maaf sebelumnya Umi telah mengganggu waktu. Di sini kami bermaksud mewawancarai Umi dengan untuk melengkapi tugas dengan mata kuliah bimbingan konseling. Terima kasih atas kedatangan anak-anak UP untuk pahlawan yang telah meluangkan waktunya datang ke Madrasah Tafizah Salam. Kami sangat bangga atas kegiatan kalian ini dan kami mendukung sekali. Dan perkenalkan, saya adalah kepala madrasah di TMI Tafizah Salam Bangkinang Kota. Selamat datang dan silakan kalau mau ambil sesi wawancara dengan saya. Mohon maaf nih sebelumnya saya undur diri karena di belakang layar ini. Silakan. Sudah berapa lama Umi bekerja di sini? Kalau di sini baru 2022, 1 September kemarin. Kalau lama bertugas dari tahun 94 sampai sekarang. Dari tahun 94 itu Umi masih pengabdiannya di SD Negeri 025 Sibuang atau Subayong kata orang kan. Nah, di tahun 2009 2008 tepatnya di bulan Oktober, Umi mengikuti tes CPNS dan alhamdulillah dari 1.700 peserta hanya 2 orang yang lulus, termasuk diri Umi. Di 2009, 2008 Umi mengundurkan diri dari perusahaan, tepatnya dari SD itu, SD 02 Subayong. Umi mengundurkan diri dan bergabung menjadi ASN. Di 2009 SK CPNS Umi terima dan Umi mengabdi 2009 di Min 1 Puo. 2009 sampai dengan 2014 Umi di Min 1 Puo. 2014 sampai dengan 2022 Umi di MR Palat. Dari 2022 tepatnya di sini Umi katakan tadi 1 September 2022 sampai sekarang tepatnya di sini di MI Tafizah Salam. Nah, selama Umi mengajarkan itu, apakah ada permasalahan yang sering terjadi pada anak sekolah dasar? Kalau terjadi itu banyak, namanya anak sekolah. Iya. Anak sekolah itu kan perlu tingkat kesabaran ekstra bagi guru untuk mengawasi anak-anak. Tentu suka dukanya banyak, masalahnya banyak. Apalagi anak-anak sekarang itu yang biasa sudah semuanya instan. Jadi dengan itu mengerjakan sesuatu itu rasa malas itu tetap ada, rasa ingin cepat siap itu ada tanpa memikirkan tindak lanjutnya seperti apa. Jadi kita seorang guru itu harus betul-betul memaksimalkan seperti apa kita mengajarkan kepada anak untuk anak dapat paham, mengerti dan suka sama kita. Jadi pendekatan saintifik itu untuk anak itu perlu kita tingkatkan kepada peserta didik kita. Apa jenis-jenis permasalahan yang sering terjadi pada sekolah ini? Kalau di sekolah ini di MI Tafizah Salam ini ada beberapa hal yang ada masalahnya. Yang pertama itu ada beberapa bulan sebelum
Udah setelah Umi di sini ada salah satu anak itu yang sekolahnya kalau pergi sekolah itu nangis, tidak mau tinggal sama orang tua. Nah, kesana kemari itu harus sama orang tua. Nah, Umi sebagai bimbingan konseling, sebetulnya kita bimbing konseling itu tidak ada di tingkat SD atau tingkat MI. Kalau SD kita dari sekolah dasar atau dari dinas, kalau MI itu dari Kementerian Agama. Jadi untuk bimbingan konseling itu adanya itu hanya di tingkat SMP dan MTS. Kalau untuk di tingkat SD kita hanya ada kesiswaan. Nah, biasanya dari kesiswaan itu kita dapatkan berita-beritanya untuk anak-anak itu, permasalahan anak itu dari wali kelas. Wali kelas menyampaikan sama kesiswaan. Kesiswaan lah menindaklanjuti. Nah, masalah anak yang di MI Tafisah Salam ini kebiasaannya itu mereka itu tidak mau ditinggalkan oleh orang tuanya, harus digendong dengan orang tuanya, ditungguin sampai mereka betul-betul mau di sekolah. Kadang pun melihat ada yang sampai siang orang tua di sini. Nah, jadi Umi selaku guru ataupun selaku kepala di sini, Umi yang mendekatkan diri. Kadang dengan rasa tidak ada rasa jijik atau tidak rasa apa, ingus pun kita buangkan. Itulah untuk mendekatkan diri kepada anak. Ada sebesar apapun anak itu harus kita gendong, harus kita perhatikan. Nah, jadi anak itu merasa nyaman di sekolah. Inilah ibu kami, inilah orang tua kami, ganti orang tua kami di rumah. Seperti itu. Jadi solusinya itu pendekatan terhadap kesehatan. Iya, betul sekali. Nah, jadi intinya itu apapun yang kita lakukan ini kita harus menanamkan kepada anak, dekatkan diri kepada anak. Jangan merasa kita selaku kepala sekolah selaku guru itu harus kami guru, harus kamu takuti. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita seorang guru itu harus betul-betul kita menjadi ibu pada mereka, menjadi ayah pada mereka. Jadi kalaupun mereka pulang dari sekolah, mereka tuh harus rindu dengan kita. Kalau bisa tidak ada kata malam, harus siang terus biar jumpa dengan ibu atau uminya di sekolah masing-masing. Dengan permasalahan itu, bagaimana tanggapan orang tua itu? Atau ada Umi berkonsultasi atau bekerja sama dengan wali muridnya itu? Kalau konsultasi dengan orang tua murid itu tentu ada, namanya sekolah. Bagaimanapun sekolah itu harus ada konsultasi dan komunikasi sama orang tua. Tidak bisa kita katakan sekolah ini satu arah. Kita harus sama-sama arahnya itu dan tujuan itu harus sama. Baik orang tua, baik alim ulama atau ustadz yang dia berada di lingkungan masyarakat, kita harus satu arah. Nah, bagaimana kita cara mendekatkan diri kepada orang tua? Kita selalu berkomunikasi sekali sebulan ataupun sekali 3 bulan kita datangkan orang tua untuk membimbing atau memberitahu. Ada kasus di MI kami ini bahwa anak tadi tidak mau datang ke sekolah. Setelah Umi tanya dengan orang tuanya, Umi datang ke rumah orang tua, katanya anak di sekolah ini ada yang nakal, ada suka membuli dia. Sering di pojok, katanya sering dipukul, sering diapa gitu. Setelah itu Umi datang ke sekolah, Umi tanyain satu persatu anak tadi bahwa tidak berpukul. Anak tadi kemungkinan karena bapaknya tadi seorang pedagang, jadi dia ngantuk, ya kan, tidurnya malam hari. Jadi merasa dia tidak nyaman untuk sekolah karena sering tidur. Jadi dia bosan, tidak mau datang ke sekolah. Nah, setelah Umi datang berkomunikasi dengan orang tua bahwa permasalahannya itu tidak ada kata bully di sekolah, karena sifat kami di MI Tafisah Salam ini untukmu, sekolahmu, dan untuk kami didikan orang tua di sekolah kami terapkan di rumah untuk orang tua selanjutnya di rumah. Di sekolah ini untuk orang tua di rumah. Jadi anak tadi kami katakan tidak ada dibully. Anak tadi hanya pelampiasan aja supaya dia tidak datang ke sekolah. Itu ada beberapa bulan tempoh hari, sampai beberapa bulan dia tidak datang ke sekolah seperti itu. Tapi setelah kami datang ke orang tua, kami nasihati, alhamdulillah orang tua tadi merasa nyaman lagi untuk meninggalkan anaknya di sekolah. Kalau
kalau masalah berat pada sekolah-sekolah lain tuh apa bisa selama Umi ngajar gitu di sekolah lain? Banyak nak. Banyak. Salah satunya apa nih? Banyak. Biasanya itu sifatnya karena kasus bapaknya atau ibu bapak atau bapaknya atau ibunya itu yang memperlakukan atau lingkungan rumah tadi pun sangat berpengaruh. Yang biasanya anak-anak main HP lingkungannya, tidak tahu kata istirahat, hanya bermain game, itu pun berpengaruh untuk lingkungan sekolahnya. Karena anak tadi hanya mengenal dunia HP aja, jadi dia bosan, kalau bisa cepatlah pulang dari sini untuk bermain HP. Itu juga merupakan permasalahan di sekolah. Demi bagaimana mengatasi anak kalau dia sering ganggu temannya atau dia tidak mau mengikuti peraturan sekolah, bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, cara mengatasinya itu seperti ini, kita bawa kata-katakan peraturan dibuat itu untuk melatih kita supaya menjadi disiplin, untuk melatih anak tadi belajar bertanggung jawab, bahwa di sekolah itu semuanya harus mempunyai mendidik etika untuk berperilaku yang baik. Jadi kalaupun ada anak-anak tadi biasanya datang jam 7 harus tepat waktu. Kadang ada juga anak-anak tidak mau seperti itu. Nah, kita cari apa masalahnya, kenapa dia datang terlambat, apa masalahnya. Nah, setelah kita tanya permasalahannya itu datang terlambat itu bukan dari anak, rupanya orang tua yang tidak siap mengantarkan anak ke sekolah. Karena masuk sekolah itu jam 7, kan? Atau ada juga kita dapatkan jam 7 anak belum sampai sekolah. Karena apa? Karena tadi kegiatan di malam hari itu digunakan untuk bermain HP. Jadi anak tadi tidak siap untuk datang ke sekolah. Nah, ada juga yang anak tidak mau datangnya jam 7, ya kan? Sampai sekolah dengan alasan apa? Takut mengerjakan PR, jadi takut dengan gurunya. Nah, hal-hal yang seperti itu harus kita tidak lanjuti. Nah, bagaimana tindak lanjutinya? Kita bicarakan bersama dengan orang tua. Kita cari solusinya, kita beritahu mereka bahwa keadaan seperti ini. Ada pertanyaannya? Ada lagi? Bagaimana mengatasi siswa yang kurang terbuka pada orang tua dan gurunya? Siswanya tuh tertutup, dia nggak mau, dia Diam aja gitu. Oh ada, Umi pernah ngalami itu di 2000 sekian. Mungkin usia kamu kali ini Dan ada pernah anak-anak kayak gitu, tidak mau menjawab, ya kan? Diam aja. Nah, kita biarkan dia dengan dunia dia dulu, biarkan dia dulu diam. Nah, ketika dia belajar, jangan kita acuhkan dia. Kita kasih dia pelajaran dulu. Kita kasih pelajaran, ya kan? Nah, tapi jangan kita pergi dari dia. Pergi dari dia itu bukan kita harus sama dia, tidak. Biasanya sekali kita panggil dia. Ani, bagaimana Ani? Apakah dapat menjawab seperti ini? Nah, jadi seakan-akan dia timbul, namaku dipanggil. Perhatiannya Pak Iya. Aku dipanggil, saya dipanggil gitu. Itu gitu ya, gitu kan. Nah, jadi kita ceritakan seperti itu. Nah, setelah kita siap menerangkan, kita kasih tugas, kita beri nilai. Nah, nanti kita kasih reward sama dia. Bagus Ani, kali ini kamu dapat nilai yang paling bagus. Walaupun di hati kita nilai tadi misalnya kita beri nilai dia 5 atau 6, walaupun nilai itu rendah, tapi kita kasihkan pujian karena anak-anak itu butuh pujian atau penghargaan. Jadi kita kasih penghargaan sehingga dia timbul rasa percaya diri dia untuk mengembangkan sesuatu. Lambat laun dia akan mengatakan terima kasih Debbie. Terima kasih Umi, dia akan timbul seperti itu. Terima kasih Umi sudah mendapat nilai. Atau nanti dia keluar ada istirahat, kita kasih tahu Ani, makan apa hari ini, sarapan apa. Hal-hal seperti itu membiasakan anak untuk belajar berbicara, berkomunikasi dengan kita. Habis. Gimana cara kita mengatasinya? Misalnya ada wali murid nih di sekolah anaknya nakal di rumah katanya ada kayak gitu kata orang tuanya nih. Bagaimana cara kita ngasih tahu ke orang tuanya gitu?
kadang orang tuh ada yang merasa seperti itu. Iya. Apabila anaknya berhasil, katanya anak dia. Iya, Apabila salah, tuh sekolah, Iya, tuh sekolah guru, salah. seperti apa. Biasa seperti itu. Jadi kita ingat moto Ki Hajar Dewantara, Ing Madyo Mangunkaso Druri Handayani. Dimanapun kita selalu menjadi pemimpin bagi mereka. Nah, dimanapun kita harus mengayomi pada mereka. Ingat kata simbol seperti itu. Nah, ada orang tua yang beranggapan bahwa anaknya tadi katanya apa? Anakku tidak bandel, anak saya tidak bandel, katanya gitu kan. Tidak maulah menerima keadaan bahwa anaknya tadi banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Jadi sebetulnya itu bukan kesalahan di sekolah, karena 90% pendidikan berasal dari rumah. Pendidikan berasal dari rumah. Kita hanya berapa persen aja untuk mendidik anak-anak di sekolah. Nah, seharusnya mereka mengerti bahwa anak-anak tadi sifatnya itu bawaan dari rumah. Ingat, pendidikan dasar dimulai dari seorang ibu. Bahasa aja kita pertama sekali mengucapkan adalah ibu kan. Nah, jadi dari situ kita harus tahu. Nah, jadi bagaimana caranya kita seorang guru untuk memberitahu kepada orang tua bahwa anak tadi bermasalah. Nah, kita selaku guru itu harus mempunyai bukti. Bukti-bukti itu bisa tertulis, bisa dengan sekarang lagi banyak yang bisa kita buktikan dengan dunia maya, dengan video, ya kan. Tapi jangan dipublikasikan. Kalau dipublikasikan berarti kita tidak menghargai privasi mereka. Jangan dipublikasikan. Kita beritahu para orang tua bahwa ada video anak seperti ini. Kadang ada juga yang tidak terima. Nah, kita lah yang harus pandai selaku pemimpin di sekolah ataupun selaku guru sekolah mendekatkan diri sama orang tua tadi. Boleh terakhir gini. Nah, boleh. Kalau menurut Umi ada nggak anak itu dikatakan sebagai anak yang nakal dan anak yang baik? Semua anak itu baik. Tidak ada anak yang nakal. Semua anak itu baik. Kenapa saya katakan baik? Anak itu yang nakal itu mencari jati diri. Anak nakal itu mulai jati diri. Kadang dia mau lempar dengan teman, misalnya lemparnya pakai penghapus, ya kan? Mungkin dia tidak kenal dengan teman tadi. Mengucapkan sesuatu dia malu, ya kan? Berbicara dia malu. Perhatian gitu lah. Iya, cari perhatian. Tidak ada anak nakal, semuanya unik. Iya, Umi. Semuanya pintar. Ada lagi? Terima kasih ya Umi atas jawaban yang kami memahaminya dengan langsung dan memuaskan. Oke, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas wawancara kalian di sini, semoga bermanfaat. Semoga kalian mahasiswa PGSD selalu mencerminkan diri bahwa kita guru adalah suri teladan bagi anak-anak. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Oh iya. Mungkin itulah hasil dari wawancara kami atau menganalisis tentang guru BK di sekolah dasar. Maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.